Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Politik Internasional. Di sini kami akan menjelaskan mengenai upaya Paris Agreement dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim di ASEAN, khususnya Asia Tenggara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Zanatu Ma'wa dengan NIM 0132 dan teman saya bernama Zahra Arezika Pratama dengan NIM 0008, Raisa Rahma dengan NIM 0229, Oktaria Damayanti dengan NIM 0340, Fatia Sekar Widiasari dengan NIM 0081. Oke, lanjut saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari Paris Agreement. Nah, Paris Agreement ini merupakan perjanjian yang telah dibuat untuk mengatasi perubahan iklim, di mana perjanjian ini telah ditandatangani oleh 194 negara termasuk Indonesia. Persetujuan ini telah dinegosiasikan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB yang ke-21 pada saat itu di Paris, Prancis. Setelah proses negosiasi itu selesai, kemudian persetujuan ini ditandatangani tepat pada peringatan Hari Bumi pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Nah, persetujuan dari Paris Agreement ini memuat ketentuan mengenai kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution oleh NDC yang diharapkan akan diimplementasikan pada tahun 2020. Persetujuan Paris ini pada dasarnya merupakan komitmen bersama untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global yang pada awalnya 2 derajat Celcius di atas suhu di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upayanya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu di masa pra-industrialisasi. Nah, upaya ini dapat diharapkan akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak merugikan pada perubahan iklim. Dampak merugikan pada perubahan iklim ini merupakan ancaman terbesar bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Kenapa? Karena itu dapat menyebabkan resiko terjadinya perubahan iklim yang sangat signifikan. Nah, untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap negara untuk melindungi segenap warga negaranya. Nah, United Nations Framework Convention on Climate Change mengartikan bahwa perubahan iklim ini disebabkan oleh aktivitas manusia, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat mengubah komposisi atmosfer dari variabilitas iklim dalam periode yang dapat diperbandingkan. Oleh karena itu, komposisi atmosfer adalah gas rumah kaca yang berupa karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya. Yang kemudian gas rumah kaca itu dibutuhkan untuk menstabilkan suhu bumi. Namun, konsentrasi gas rumah kaca yang berlebihan juga dapat menyebabkan lapisan atmosfer itu menebal. Nah, penebalan lapisan atmosfer tersebut juga dapat menyebabkan peningkatan suhu. Peningkatan suhu bumi ini dapat mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Nah, maka dari itu, pemanasan global itu diakibatkan oleh perubahan iklim dan dapat mempengaruhi suatu perekonomian negara. Bukan hanya satu negara saja, tetapi dapat mempengaruhi seluruh negara. Baik, saya akan menjelaskan dari segi ekonomi, yaitu penyebab dan negara yang menjadi pemicu terjadinya perubahan iklim. Nah, menurut penelitian para ilmuwan, aktivitas manusia merupakan pemicu dasar terjadinya perubahan iklim. Nah, aktivitas manusia ini dinilai mengakibatkan kerusakan seperti hutan gundul, kekeringan, air laut yang naik, dan gunung es yang mencair. Nah, kerusakan-kerusakan ini akan menyebabkan pemanasan global. Aktivitas selain itu yang dapat menyebabkan perubahan iklim yaitu seperti menggunakan kendaraan yang menggunakan bensin sehingga mengakibatkan polusi yang mengandung CO2. Selain itu ada juga
tempat pembuangan sampah yang dijadikan sebagai tempat pembusukan sampah sehingga menimbulkan gas metan. Selain itu ada juga penggunaan kulkas bergas CFC. Nah, aktivitas-aktivitas ini sangat mempengaruhi perubahan iklim, sehingga perubahan iklim ini jika terjadi maka akan mengakibatkan pemanasan global. Dari laporan terbaru PBL, yaitu Lembaga Penelitian Lingkungan, Alam, dan Angkasa milik Belanda, negara industri itu menyumbang sebesar 52%, sedangkan negara maju itu menyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 48%. Nah, menurut kalkulasi PBL dan Joint Research Center milik Uni Eropa, pada tahun 2020 negara berkembang itu akan terus meningkatkan sumbangan emisi gas rumah kacanya menjadi 51%. Dengan otomatis negara maju itu sumbangannya akan turun menjadi 49%. Menurut artikel PBL yang diterbitkan dalam jurnal Climatic Change, kelompok negara-negara industri yang menyumbang sebesar 52% itu, seperti Amerika Serikat, itu tetap menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar, yaitu sebesar 18,6%. Nah, selain itu negara-negara Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara itu menyumbang sebesar 17,1%. Nah, berdasarkan kalkulasi dari PBL juga mengenai penghitungan emisi gas rumah kaca periode 1850 sampai dengan 2010, itu Cina menyumbangkan emisi gas rumah kaca sebesar 11,6%, di mana pada periode ini Cina menempati urutan pertama sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan yang kedua itu ada Indonesia yang menyumbang sebesar 4,8%, dan yang ketiga ditempati oleh India dengan menyumbang 4,1%. Nah, sedangkan negara-negara di Asia Tenggara, kecuali Indonesia, itu menyumbang sebesar 5,7%, sama dengan negara-negara di Afrika. Sedangkan negara-negara Latin itu menyumbang sebesar 4,6%, dan Timur Tengah yang menyumbang sebesar 2,6%. Nah, khusus Indonesia, 60-70% emisi tersebut dihasilkan dari deforestasi dan alih guna lahan yang dipicu dari eksploitasi hasil tambang dan sumber daya alam. Nah, menurut penelitian, Indonesia dapat mengurangi produksi emisi gas rumah kaca tersebut di sektor energi, transportasi, pertanian, dan industri. Nah, jika Indonesia baik dalam mengurangi emisi gas rumah kaca tersebut, maka Indonesia dapat mengurangi terjadinya perubahan iklim. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari perubahan iklim terhadap negara ASEAN, khususnya yang ada di Asia Tenggara. Dampak yang pertama yaitu, menurut laporan Bank Pembangunan Asia menyebutkan bahwa suhu udara yang semakin tinggi dan hujan yang semakin berkurang, kemudian naiknya permukaan air laut dapat menyebabkan bencana alam semakin sering terjadi. Kemudian menurut David Macaulay, bahwa biaya yang akan dikeluarkan untuk bencana alam nantinya akan semakin membengkak. Bahkan
meningkat hingga 6-7% dari produk bruto domestik yang ada di Asia Tenggara. Kemudian Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam yang merupakan ekonomi terbesar di kawasan ini, dengan adanya bencana alam yang semakin sering terjadi serta peningkatan hasil agraria akan meningkatkan biaya yang mahal bagi ekonomi negara tersebut. Kemudian sekitar 80% dari populasi yang ada di Asia Tenggara saat ini masih menetap di wilayah yang jaraknya tidak jauh dari pesisir pantai atau hanya sekitar 100 km dari pesisir pantai, termasuk kota-kota besar. Sementara itu, setiap tahunnya permukaan air laut tersebut naik 1 hingga 3 mm dan diperkirakan pada tahun 2100 kenaikannya ini akan sampai ke 70 cm. Yang ini akan memberikan dampak dan memberikan ancaman banjir bagi kawasan yang dekat dengan pesisir pantai tersebut. Kemudian sebanyak 43% penduduk Asia saat ini masih memiliki pekerjaan sebagai petani atau memiliki penghasil dari sektor pertanian. Suhu udara yang bisa naik sampai ke 4,8 Celcius di tahun 2100 ini akan memberikan dampak yang cukup besar, seperti wilayah yang dulunya hutan akan berubah menjadi wilayah sabana. Dan dampak yang akan dirasakan saat ini mungkin hasil pertanian akan menurun hingga ke 50%. Kemudian negara-negara tersebut saat ini sudah memiliki kebijakan mengenai adanya perubahan iklim ini. Kemudian kerugian dari adanya perubahan iklim terhadap negara ASEAN khususnya di Asia Tenggara. Karena perubahan iklim ini dapat mengakibatkan krisis kemanusiaan, migrasi, atau kebutuhan impor untuk kebutuhan dasar manusia yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Jadi yang pertama, kenaikan permukaan air laut ini yang akan diperkirakan akan mengakibatkan kerusakan paling besar di wilayah Indonesia, di mana dampak crop atau banjir air laut ini akan mempengaruhi sebanyak 5,9 juta setiap tahunnya di tahun 2100. Kemudian kenaikan permukaan air laut ini sangat mengancam kota-kota yang ada di pesisir pantai dan mengakibatkan penyusutan wilayah daratan yang akan memperburuk konflik yang ada di wilayah perairan. Lalu yang kedua, cuaca yang sangat ekstrim yang seperti terjadi di wilayah Topan Haiyan, Filipina telah memakan banyak korban jiwa. Hal ini meningkatkan migrasi lintas batas negara karena asap kebakaran yang ditimbulkan sangat besar, dan ini juga mempengaruhi hubungan diplomatik antar negara. Kemudian yang terakhir, ketahanan pangan akan juga mengancam. Di negara-negara ASEAN diperkirakan akan menurun hingga 50% pada tahun 2100. Dan ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi migrasi wilayah tersebut. Di sini saya akan membahas dari segi politik terkait upaya Paris Agreement dan ASEAN dalam menanggapi perubahan iklim khususnya di kawasan Asia Tenggara. Baik, saya akan menjelaskan upaya Paris Agreement terlebih dahulu. Persetujuan Paris merupakan suatu konvensi PBB yang menitik beratkan pada menurunkan kenaikan potensial suhu bumi dengan target penurunan yaitu 2 derajat Celcius di bawah suhu pada periode pra-industrial, yang mana suhu pada periode pra-industrial itu
adalah 1,5 derajat Celcius. Hal ini harus dilakukan dengan kinerja yang lebih pastinya. Kemudian, dalam rangka menuju hal tersebut dan mewujudkan hal tersebut, diperlukan usaha untuk mengurangi emisi karbon yang ada di seluruh dunia. Maka dari itu, pengesahan persetujuan Paris ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka implementasinya, baik dalam tatanan internasional maupun tatanan nasional. Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, sasaran dari Persetujuan Paris Agreement ini adalah untuk dapat berperan aktif bersama negara pihak dalam upaya mengendalikan perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi di lingkup internasional. Itu adalah upaya dari Paris Agreement. Nah, sedangkan ASEAN sendiri, ASEAN melakukan upaya dalam kebijakan mitigasi. Hal ini hampir sama dengan Paris Agreement, namun ASEAN lebih menitik beratkan pada wilayah atau negara yang menanggung sebagian besar perubahan iklim, menanggung sebagian besar beban yang mana bila terjadinya perubahan iklim. Sejak KTT Singapura tahun 2007, ASEAN telah mendaftarkan pendaftaran yang mana perubahan iklim ini sebagai isu prioritas atau isu yang harus ditangani dan dibahas baik dalam agenda nasional ataupun agenda global. Yang mana berarti isu ini ASEAN bawa sebagai isu yang paling penting. Sehingga semua negara ASEAN telah menandatangani Perjanjian Paris dan meratifikasi Protokol Kyoto atau kerangka kerja global yang penting dalam cara mitigasi iklim. Selain dari mitigasi, ASEAN juga membentuk Prakarsa Perubahan Iklim ASEAN atau ACCI dan Kelompok Kerja ASEAN tentang Perubahan Iklim atau AWGCC. Di samping respon bersama terhadap iklim pada tahun 2012. Kesimpulan, kenaikan suhu bumi akan semakin meningkat dengan prediksi pada akhir tahun 2100 suhu akan lebih hangat 1-4 derajat dibandingkan dengan rata-rata temperatur pada rentang tahun 1980 sampai dengan 1999. Hal tersebut akan berdampak pada perubahan iklim global yang akan terjadi Kesimpulan. Untuk kesimpulan, kenaikan suhu bumi akan semakin meningkat dengan prediksi pada akhir tahun 2100 suhu akan lebih hangat 1-4 derajat dibandingkan dengan rata-rata temperatur pada rentang tahun 1980 sampai dengan 1999. Hal tersebut akan berdampak pada perubahan iklim global yang ditandai dengan terjadinya pergeseran bulan basah dan kering, kondisi suhu yang ekstrim, mencairnya hamparan salju dan es di kutub, kenaikan permukaan air laut, lalu tingginya frekuensi gelombang badai, kekeringan, serta terjadinya wabah penyakit waterborne disease. Dampak dari bencana perubahan iklim ini memberikan dampak pada kesehatan, kematian, ketahanan pangan, pola migrasi, ekosistem alami, dan kesejahteraan ekonomi baik di tingkat lokal maupun internasional. Lalu, dengan adanya Paris Agreement ini dapat menyelesaikan permasalahan perubahan iklim yang terjadi dan mengurangi dampak yang dihasilkan untuk perubahan iklim tersebut dikarenakan banyaknya persetujuan dari negara-negara di ASEAN dapat berupaya mengurangi perubahan iklim yang terjadi pada global. Dengan adanya Paris Agreement, diharapkan semua negara dapat mengurangi gas emisi karbon mereka dari hasil industri yang dihasilkan oleh negara, sehingga komitmen dalam menurunkan suhu hingga 2 derajat dapat dilaksanakan. Negara-negara seperti Amerika, China, Rusia, Jepang, dan India dapat mengontrol emisi gas karbon yang dihasilkan oleh negara.
jika satu negara saja menghasilkan gas emisi karbon yang berlebihan, dampak buruknya akan dirasakan oleh semua negara yang ada di dunia. Dampak buruk yang dirasakan oleh semua negara adalah terhambatnya ekspor dan impor dikarenakan produksi tanaman yang berkurang dari kuantitas maupun kualitasnya, sehingga hal tersebut mempengaruhi perekonomian global.